Meski mantap menggugat cerai suaminya, Ari Wibowo, dan kini hidup mandiri dengan jabatan mentereng sebagai direktur marketing di sebuah perusahaan skincare, tapi rupanya Inga Anugrah tak sepenuhnya bahagia. Di sela proses sidang cerai yang terus bergulir, ia masih harus menjalani serentetan sidang melawan suaminya sendiri. Inga yang sosoknya eksis bak selebritis, belakangan justru mengeluh rindu kedua putranya. Kepada Maya Estianti, kerinduan pada buah hatinya itu pun terurai. Kayak aku bilang, aku sendiri kaget karena ya aku kaget isi dari gugatannya itu nggak ada yang aku minta gitu loh, nggak. Kan padahal waktu itu lawyer bilang, oke, nanti ini dituangkan ya di surat gitu, tapi nggak ada. And then ya itu salah satu yang sangat aku nggak bisa long terima, bahwa kalau aku mau ketemu sama anak-anak harus dengan izin dia. Itu bagiku, come on, aku mamanya dan aku full time nggak karir apa-apa, decided untuk ngurus anak-anak gitu, karena aku emang percaya anak-anak di usia especially golden years-nya harus aku yang pegang gitu loh, dengan background aku kan. Jadi aku mau, memang aku sama Ari udah ngomong dulu tuh bahwa oke, aku full time mom gitu selama anak-anak memang the first sampai 8-9 tahun lah gitu. Jadi itu sih sukarela, memang aku mau gitu untuk nggak karir, hold the career. Jadi untuk aku dipisahin harus minta izin dulu, ketemu anak sendiri kayaknya berat. Dan ya itu, jadi mulai dari situ tuh kayak aku berusaha untuk fight, jadilah agak rame kayak gini gitu. Iya. Ya, sejak berpisah dari rumah yang didiaminya bersama Ari dan kedua putranya, Inga harus hidup sendirian tanpa kehadiran kedua buah hatinya. Aku my lowest point, dark, segelap-gelapnya, nggak tahu harus gimana. Selain aku cuma bisa berdoa terus sampai nangis-nangis. Itu ada sempat kayak mata aku berdarah gitu, kayak pembuluh darahnya pecah gitu. Iya, itu tuh sempat paginya. Even Ari sama anak nanya, kamu kenapa matanya gitu? Enggak gitu, aku enggak gitu. Padahal nangisnya udah kayak orang gila gitu loh, like beyond. Dan hari Sabtu, tahu-tahu temen aku telepon, gimana, how are you gitu. Terus aku ceritakan, dia langsung kaget juga. And then dia langsung saat itu juga dia telepon romonya dia. Romonya dia ini ternyata seorang advokat juga yang suka ngebantuin orang-orang yang gak mampu pro bono. Pro bono ya. Nah itu tuh kejadiannya di hari Sabtu jam 2 siang. Abis makan siang dia langsung teleponin dan aku ngobrol sama romonya di situ. Dia bilang, waduh Mbak Inga, ini udah hari Sabtu jam 2 gitu kan. Mau gimana ya, tapi ya udah saya coba telepon tim saya gitu. Nah, Sabtu jam 2 siang. Jam hari 2 siang Sabtu. sementara Senin dipanggil. Exactly. Okay. Dan iya, jadi aku ceritain semua ke dia. And then pas malam-malamnya dia bilang, Mbak Inga, aku minta fotokopi KTP sama fotoin surat gugatan cerainya itu yang udah dikasih ke aku tanggal 12 tuh. Ya udah aku kirimin. Ya udah Mbak Inga, besok kita ketemu ya katanya. Makan siang hari Minggu. Nah, di situ barulah dia datang dengan timnya. Dan dia mulai ngobrol sama aku, terus dia ceritain, Mbak Inga, sebenarnya menurut undang-undang begini, bahwa sebenarnya seorang ibu itu secara undang-undang berhak atas anaknya kecuali ibunya mentally ill, ya, gila. Atau yaitu narkoba atau selingkuh. Dan oke, aku baru nyadar, ternyata nih sebenarnya aku bisa nih, karena awalnya banget sempat Ari bilang, kalau kamu yang menangin, kamu yang pegang hak asuh anak-anak gitu, kamu yang harus biayain semuanya, ya sekolah, insurance, makan, semuanya, tempat tinggal harus aku. Nah di situ aku diem, Maya, karena aku tahu banget aku nggak mampu. Hari itu. Hari itu. Iya hari itu. Hari itu. Hari itu doang. Sekarang aku berusaha untuk be better. Kabarnya, dua buah hati Inga memilih tinggal bersama ayahnya. Lantaran santer isu cinta terlarang Inga dan pria idaman lain. Tapi sekuat tenaga Inga membantah rumors tersebut. Aku kan pernah dengar bahwa wah Inga dituduh selingkuh gitu kan. Sampai sekarang saksinya pun dipanggil ke saksi yang katanya mengetahui bahwa dirimu selingkuh itu dipanggil ke pengadilan. Sebenarnya itu satu yang pengen aku tanya, bagaimana kamu menanggapi itu, ya kan? Oke, let's say misalnya itu fitnah ya. Lo sebagai perempuan dihantam berita kayak gitu, Cuekin aja ya. Iya, karena ya balik lagi aku tahu siapa aku dan orang mau ngomong apa terserah. Karena
mau aku nge-defense juga kalau misalnya opini orang udah mau begitu, nggak mau percaya apa yang aku bilang, ya susah juga ngapain. Pokoknya ya aku just focus on myself, berusaha untuk bangkit, move on aja, cuekin aja sih. Orang bisa ngomong apapun. Iya. Iya, bahkan in a way kemarin kan giliran kesaksian untuk dari pihak Ari ya, dia datengin temennya sama Pak Supir. Justru itu Ngebalikin sesuatu. malah jadi ngeblunder lagi buat dia gitu loh, like hal-hal yang aku nggak pernah ungkap, aku keep it to myself, malah jadi kebuka karena kesaksian dua orang itu gitu. Jadi memang aku merasa paling bener ya move on aja, nggak terlalu banyak ngomong, just focus on myself. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Iya, Ya. I mean pendapat orang, ya pendapat orang, nggak ada hubungannya sama aku. That's your opinion. Ya orang-orang mau ngomong ya terserah. They don't know apa yang aku tahu. Mereka nggak tahu, cuma ngeliatnya kan dari depan aja gitu. Yeah. Jadi ya udah, mereka bebas beropini aja. Inga tampaknya merasa dipersulit untuk bertemu dengan kedua putranya, bahkan untuk sekedar makan bersama. Padahal saat masih bersama dalam satu atap, pasangan keluarga ini begitu apik memberi kebersamaan. Kayak kalau sekarang kan aku udah di tempat tinggal apartemenku sendiri. Kangen banget. Pengen masakin mereka ya. Mm-mm. Emang nggak bisa masakin mereka dikasih kirim ke rumah? Bisa sih pakai gojekin gitu ya. Cuman waktu itu sempet ada satu saat di mana sebenarnya ada kayak keputusan bahwa aku masih bisa masak buat anak-anak gitu loh. Di rumah yang baru. Tapi tiba-tiba itu jadi berubah, aku nggak boleh masuk sama sekali. Karena ya rumah dia, rules-nya dia. Karena aku yang minta cerai berarti aku cerai dari anak-anak juga. Jadi Wow. well, ya hal-hal kayak gitu yang bikin aku susah untuk bergerak gitu. Dan Tapi yang sekarang katanya udah boleh untuk 50-50 iya, tanpa sekarang izin. udah 50-50. Iya. Kalau ketemu anak-anak udah nggak perlu izinnya suami lagi kan? Iya. So ya jadi semoga kedepannya aku bisa lagi. Ya mungkin nggak setiap hari karena ya itulah aku kan berusaha untuk punya karir juga, pasti sibuk juga. Which is itu salah satu alasan juga kenapa aku nggak kekeh. Awalnya tuh aku kekeh pengen banget anak-anak sama aku 100% gitu loh. Cuman setelah mikir-mikir lagi dan juga dapat masukan dari teman-teman, it's okay itu. Untuk saat ini memang anak-anak terutama kan teenagersnya ini cowok, mereka butuh papanya. Dan again aku juga butuh kerja. Kalau anak-anak ikut aku sepenuhnya, aku nggak bisa mulai kerja juga kan. Jadi serba susah. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ya pengennya sih 50-50 beneran terjadi nih. Jadi aku masih bisa liburan sama mereka, kumpulin uang liburan sama mereka, masak pergi ke restoran yang mereka suka gitu-gitu. Ya, untuk membuktikan tudingan minor yang kabarnya cukup mempengaruhi kedua putranya, Inge dan tim kuasa hukum harus berjuang keras membuktikan jika rumor cinta terlarang itu hanya cerita fiktif belaka. Tapi kubu Ari tampaknya tidak mau menyerah dengan tudingan yang sudah dilontarkan. Mereka mengaku punya sejumlah bukti, apalagi kabarnya mereka disebut-sebut sempat memata-matai Inge hingga ke tempat kerja. Bahkan ya gitu deh, pokoknya kesaksiannya malah geblunder. Kayak pernah ngeliat aku di mall dengan lelaki ini dan sampai si pengacaranya dan hakimnya juga mallnya sepi. Ya enggak, namanya mall lagi bazar gitu. And then pernah ngeliat aku di gym. Ya aku nge-gym, aku tiap hari nge-gym dan temanku banyak, temanku yang cowok, bahkan temanku yang cowok cewek, cowok tapi cewek, cowok. Di sisa waktu sebelum palu hakim diketuk, Inge hanya ingin tahu jika ia benar-benar rindu putranya. Melalui curhatan demi curhatan, kandidat single parent yang makin tampak glowing ini seolah suara hatinya ingin didengar kedua putranya. Lantas, akankah Ari akan terketuk hatinya? Proses mediasi dinyatakan gagal, jadi udah ketemu tuh antara lawyers aja. Jadi menurut update-update bahwa
dari pihak Ari udah menyetujui 50-50 hak asuh hak walinya gitu. Jadi boleh 50-50, nggak seluruhnya dia yang pegang gitu. Karena Ari Wibowo top. yes, Gitu dong. yes, aku juga mengerti banget. Mungkin pada saat awal-awal namanya seorang pria kena egonya kali ya. I think kena egonya. Jadi kayaknya dia keras banget dan langsung kayaknya pokoknya harus Kemauan dia semua gitu ya. exactly, nggak terlalu mikirin kepentingan anak gitu loh. Jadi semakin kesini dia sudah semakin baik, mau bekerja sama, mau mikirin kepentingan anak juga. Jadi aku bersyukur kesininya udah semakin baik dan ya tinggal menunggu ketuk palunya aja gitu. Jika Inge meronta dengan jelaga rindunya pada kedua putranya yang terus terjaga, artis senior Rika Kalabaut justru tengah didera tuduhan penipuan oleh seorang perempuan teman nongkrongnya, Ibu Rizky. Tak tanggung-tanggung, Rika dituding telah menipu temannya itu senilai 230 juta untuk urusan bisnis produk. Tapi kepada tim Gospot, Rika menepis semua tudingan miring tersebut. Kasusnya adalah kasus penipuan penggelapan mengenai iming-iming jual beli kaleng ikan sebesar 1.500.000 kaleng. Ini posisi semasa Covid ya. Jadi karena Covid dibikinlah proyek-proyek nih yang ternyata adalah proyek fiktif. Korban ini Mbak Rizky kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar 550 juta rupiah. Berjalan harapannya dapatlah itu yang namanya kaleng ya. Ini kasus kaleng namanya, kasus lah ya, 1.500.000 kaleng, 1,5 juta kaleng ya. Nah ini kemudian karena ternyata fiktif semua, akhirnya Mbak Rizky kemudian membuat laporan polisi di Polsek Menteng. Laporan ini berjalan secara baik di Polsek Menteng, kemudian dijalankan juga secara baik oleh para penyidik-penyidiknya, bahkan bekerja keras mereka untuk mendapatkan fakta-fakta dan data mengenai apa yang terjadi dari laporannya Mbak Rizky ini. Jadi berjalan waktu kami dipanggil datang ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai perkara ini. Seharusnya dia melaporkan itu ya, ada lagi yang namanya Ibu Lina. Dia yang tahu semua karena dia mencari. Karena saya di sini orang menengah kok, yang orang tengah yang mengenalkan gitu. Dan ini kan masalah kasusnya udah lama ya. 2001 itu. 2020. Yes. Waktu zamannya Covid deh. Rika bahkan mengaku sudah mengembalikan uang yang sempat diberikan temannya dengan nilai tersebut. Namun ia masih menyisakan 70 juta karena Ibu Rizky belum mencabut laporannya. Enggak. Jadi Ibu Rizky itu mau beli sarden, teman saya punya, terus saya ketemukan, gitu aja sih. Dan saya sudah sudah mengembalikan uangnya dia. Terus masalahnya apa lagi? Saya juga bingung ya. Sedangkan saya sudah membayar ya, sudah mengembalikan uangnya dia 230. Itu penggelapannya di mana ya? Dan orangnya gimana ya, aneh ya tuh orangnya. Lain hal kalau saya benar-benar tidak mengembalikan uangnya dia sepeser pun, dia buat laporan boleh. Ini kan saya mengembalikan. Terus gimana tuh? Di saya cuma masuk 300 itu yang dia transferkan dan saya sudah mengembalikan 230. Sisanya cuma tinggal 70 lagi. Yang 2,5-nya itu saya udah kirimkan ke partnernya Ibu Rizky juga tahu kok, Ibu Lina. Yang kenal sama sarden, masa saya jualan sarden, saya kan nggak ngerti. Cuma ada temen yang ini, dia minta tolong, saya kenalin sama temen saya. Udah langsung, saya udah kasih juga uangnya ke situ, di mana lagi. Bukti-bukti ada kok. Ibu Lina itu malah lebih 300 juga. Saya uangnya lebih. Kan Ibu Santi katanya pertama ngasih 2,5. Saya kasih ke Bu Lina dan sardennya pun ada dan sudah dijual, dianya nggak ambil. Seharusnya kalau dia pesan 1 juta itu sekitar 7M atau 8M-an ya, kurang lebih zaman itu. Kalau saya anterin ke situ terus dia nggak bisa menemukan orang pembelinya, yang rugi siapa? Ya saya maunya dia cabut tuntutannya dulu baru saya selesaikan.
Kasus perselisihan Rika dan Ibu Rizky bermula dari kerjasama bisnis. Rika mengaku hanya menjadi penghubung Ibu Rizky dengan temannya. Tapi kemudian kerjasama bisnis itu berakhir kisruh hingga laporan polisi. Baru DP tapi barangnya belum Tampak, tampak. tidak tampak. Dan cuman pada saat itu butuh kaleng ikan, terus dipertemukan, diperkenalkan, ya udah saya percaya. Namun sampai sekarang juga nggak ada ikannya. Kalengnya aja atau sama isi? Beserta isinya. 1.500.000 kaleng. Bukti-buktinya ada di ini, di mana? Sudah di wilayah kepolisian. Bahkan kan ceritanya ini kan ada di suatu gudang di Manggarai nih barangnya. Ternyata Rizky cek nggak ada. Ketika dibuka LP pun ketika sama penyelidik mengecek ke gudangnya, emang gudangnya juga nggak ada. Barangnya yang nggak ada juga di gitu. Dan gudang ini nggak pernah muat juga untuk kaleng sebanyak 1.500.000 kaleng ini kan. Gimana? Tentunya buktinya berupa data kerjasama segala macam kan. Tapi kalengnya sendiri nggak ada buktinya karena nggak ada barangnya. Bahkan dokumen juga nggak ada. Dokumen kepemilikan barang dan sebagainya itu nggak ada, nggak pernah ditunjukin. Rizky sendiri sempat mendatangi gudang itu Iya, dan ternyata kondisinya dalam keadaan kondisi gudang alamat pastinya juga belum pernah dikasih. Jadi cuma dikasih tahu di suatu pergudangan, saya tunggu di parkiran aja sampai peristiwa ini dilaporkan juga nggak ada alamat pastinya. Saya udah 3 kali kasih dia lihat gudang, dia tidak pernah bawa orangnya yang pembelinya gitu loh, yang 1 juta dia bilang mau apa segala macam, nggak ada itu. Akhirnya apa, orang gudangnya kan ini cuma hanya apa sih kayak mediator doang gitu. Makanya seharusnya semenjak itu gudang dia lihat apa, saya ada kok, dia masuk ke gudang, ada barangnya yang di Bekasi, semua ada. Tapi seharusnya dia yang salah, dia nggak pernah bawa, pembelinya nggak ada. Nah, uang itu sebagai jaminan. Kalau sudah 3 kali nggak ada ini, ya wajar dong orang buka gudang. Itu juga pun uang hilang, ya wajar Ibu Lina ambil uangnya. Karena kan kita udah pesen nih, misalnya udah pesen ya, janji ya diambil ya 1 juta. Kalau nggak nih saya kena penalti nih, 1 juta itu 8M loh. Dia bayar DP cuma 250. Wajar nggak Ibu Lina ambil? Bukannya saya membela ya, bukannya membela Ibu Lina gitu loh. Rika sejatinya sudah lama vakum dari dunia hiburan. Setelah resmi menikah dengan Ari Sigit yang merupakan cucu dari Presiden Indonesia kedua, Soeharto, pada 13 September 2003 silam. Sosok Rika pemeran Inem itu menjelma naik kasta dalam keluarga cendana. Tapi mengapa kini ia harus terjerat kasus penipuan? Lantas akankah Rika akan melawan atau menempuh jalan damai? Saya ini sudah mengembalikan sebanyak 230. Kenapa saya keep yang 70-nya? Karena dia tidak mau mencabut. Itu sebabnya apa? Maunya apa dia? Seharusnya kan begitu saya selesaikan yang 300 sisa 70-nya. Ayo kita sama-sama ke polsek cabut tuntutannya dia gitu. Tapi dia nggak mau, dibilang saya kerja sama Bu Lina. Saya aja nggak kenal sama Bu Lina, ada yang kenalin juga. Pas Rika Saya juga udah buat laporan kok. Di mana Saya Rika? udah buat laporan sama Ibu Lina di kalau itu Polsek Menteng di Polres Jakarta Pusat. Kalau mau ngecek saya sudah laporan ada. Semua udah di lawyer, semua yang ngurus. Sudah di lawyer ya. Aneh aja ya, cuma 70 juta begini. Aduh. Memang akhirnya terlapor ini mungkin sebentar lagi akan dikejar mengenai statusnya gitu, karena nanti Polsek Menteng juga mengejar. Tapi harapannya perkara ini sih kalau dari Mbak Rizky ya biarkan berjalan dulu seperti apa nanti penyelesaiannya kan, karena kan kalau perkara seperti ini ada yang namanya restoratif justice ya nggak apa-apa, tapi yang jelas ini sampai saat ini berjalan dan kami apresiasi terhadap Polsek Menteng ya.